Saya Gio dari Muslim. Dari tadi kan Bapak Pendeta suka bawa-bawa sejarah nih. Sepertinya Bapak tahu banget tentang sejarah. Nah, bisa tolong Pak disebutkan, ini agak melenceng dari topik boleh ya? Kak Moderator. Boleh? Topik kita, ikut tanya jawab di topik kita. Nggak, jangan di luar bawa topik keluar. nggak boleh. Bawa keluar nanti semua bisa bawa tanya kemana-mana kita lari lagi. Oke, kalau buat topik tadi kan sempat Bapak Pendeta kasih lihat di slide Kisah Para Rasul 2:32 TB. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Itu sebagai bukti bahwa Yesus benar-benar mati terus dibangkitkan, gitu kan Bapak ya. Saya mau tanya, kalau Tuhan itu maha kuasa, kenapa Yesus dibangkitkan? Harusnya kan bangkit sendiri. Secara Tuhan itu maha kuasa, ibaratnya anak kecil aja bisa kok bangun sendiri gitu. Kenapa harus dibangkitkan Tuhan? Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Jadi Tuhan membangkitkan Tuhan gitu Bapak. Jadi seolah-olah Tuhannya ada dua. Terima kasih. Ya, jadi begini, itu kalau kita bahas itu sebenarnya memang itu lari dari topik kita, karena itu sudah menyangkut masalah ketuhanan Yesus. Nah, saudara mau terima atau tidak terima, tapi saudara paham bahwa memang orang Kristen percaya doktrin Allah Tritunggal. Tri dan tunggal, artinya ada bagian trinya, tunggalnya. Nah, tunggalnya itu mengacu kepada hakikatnya, sementara trinya mengacu kepada tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kalau ditanyakan bahwa kalau begitu Allahnya ada dua, enggak. Kita enggak percaya demikian. Tapi itu kalau dibahas, kita sudah jadi bahas masalah doktrin Allah Tritunggal. Sekarang saya mau menjawab saja pertanyaan saudara begini. Kalau memang Yesus itu Allah, mengapa dia enggak bangkit sendiri tapi dibangkitkan? Nah, penting untuk saudara tahu bahwa, saya kira adik ya baca ayat itu bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau adik baca seluruh Alkitab. Paham pada topik itu, karena kalau adik baca seluruh Alkitab tidak hanya bilang Yesus dibangkitkan, tapi juga dia bangkit dengan kuasanya sendiri. Nah, di Yohanes pasal 2, pada waktu Yesus bicara dengan ini, Yesus bilang, rombak bait Allah ini. Ya, dan dalam 3 hari aku mendirikannya kembali. Lalu orang-orang Yahudi bilang, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau mau mereka mengatakan, mereka merasa bahwa dia orang membangun bait Allah ini dan kamu mau bangun dalam 2-3 hari. Nah, tapi Yesus berbicara tidak secara harfiah di sana. Dia bicara dia memaksudkan satu arti yang kiasan, bahwa yang dia maksudkan dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Artinya adalah rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Bukan orang lain, aku. Ya, jadi ayat yang tadi dikasih itu memang Yesus dibangkitkan ya. Juga banyak ayat yang mengatakan demikian. Tapi coba lihat Yohanes pasal 10. Mulai ayat yang ke-17 ya. 17, 18. Yohanes 10, 17, 18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku, memberi nyawa ini artinya mati kan, untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya, mengambil nyawa daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya, itu memberikan nyawa, dan berkuasa mengambilnya kembali. Jadi Yesus menyatakan bahwa berkuasa mengambil nyawanya kembali.
Ini menunjukkan Yesus memang bangkit dengan kuasanya sendiri. Lalu Roma 1 ayat 4. Roma 1 ayat yang keempat. Dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Menurut Roh kekudusan, itu mengacu kepada Roh Kudus. Kalau begitu ada ayat-ayat yang menyatakan Yesus dibangkitkan oleh Bapa. Ada ayat-ayat yang mengatakan Yesus bangkit sendiri dengan kuasanya. Dan ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus dibangkitkan oleh Roh. Kesimpulannya apa? Kebangkitan Yesus itu adalah hasil pekerjaan bersama dari pribadi-pribadi Tritunggal. Gitu. Ya. Mohon izin, sesudah syahadat apakah boleh kita post di media sosial kami? Oh iya. Tanggal berapa sekarang? 19 ya? 21. Oh 21. Soalnya banyak banget ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat mu'alaf dan insan hijrah dimanapun Anda berada. Kali ini di gedung Mu'alaf Center Yogyakarta kita kedatangan para akhwat yang Masya Allah nih. Ada salah satu calon saudara kita yang akan mengikrarkan syahadat. Namun sebelumnya kita nanti akan ngobrol-ngobrol sebentar terkait apa saja yang melatar belakangi dan bagaimana kemudian respon dari keluarganya. Baik, untuk mengawali pertemuan ini kita sapa dulu. Ini Mbak Nana ya, panggilan atau? Panggilan. Panggilan. Nama lengkapnya? Putu Diana. Putu Diana. Khas banget ya, kayaknya orang Bali nih. Ya, kita pengen tahu sedikit nih bagaimana kemudian Mbak Nana itu tergerak untuk memeluk Islam, dan pastikan nanti kami sebelum nanti sertifikat selesai kami persiapkan, kami memastikan lagi bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam begitu, dan siap dengan segala konsekuensinya ya. Berislam itu ada aturannya, dan nanti salah satu yang selalu kita ingatkan itu tidak mengurangi keberbaktian kita kepada orang tua, harus lebih baik gitu ya. Oke, tapi sebelumnya nih apa yang sampai akhirnya nih harus hari ini nih. Mungkin sebelumnya udah punya referensi ya, terus gimana ini? Kalau awalnya panjang kalau ceritanya. Oke. Ya. Bisa disingkat. Oh ya, disingkat aja. Kan kuliahnya di Jogja. Ya mayoritas kalau di asrama itu teman-teman pada muslim semua. Nah, kalau di kelas tuh perempuan sendiri yang nonis. Gitu. Nah, selama di asrama pasti kalau satu kamar itu sama teman-teman. Nah, sering itu kayak teman-teman kok bisa rajin banget ibadahnya ya 5 kali sehari sampai puasa juga Senin Kamis. Terus ada satu teman saya itu satu kamar, dia tuh benar-benar rajin banget baca Al-Quran, ngaji, ngaji. Nah, dari situ saya dengerin gitu kayak kayak gini rasanya dengerin dia ngaji, jadi kayak tertarik isi Al-Quran itu apa sih kayak gitu. Ya, jadi sampai awal itu memang dari asrama ya. Semakin kuat itu selama studi di sini. Iya, waktu di kampus. Sering juga tanya-tanya sama ibu gimana. Oh, nggak masalah. Oh gitu. Ini saksinya. Oh iya. Sama juga asli Bali atau? Bukan. Oh, tapi teman cukup dekat ya di antara beberapa teman. Nah, oh Masya Allah. Jadi malah justru plural banget ya. Jadi banyak apa ya, latar belakang, banyak dari masing-masing daerah. Oh gitu. Jadi itu yang karena melihat sendiri, merasakan waktu mungkin triggernya waktu denger teman seruangan ya, itu hitungannya ya, satu kamar ya, itu baca Quran itu apa yang dirasakan pertama? Mungkin kan dia ngelantunin bacaannya itu ada lancar dan bagus ya. Pengen tahu jadinya isinya tuh apa sih, sampai yang bikin sampai pribadinya dia tuh ya taat gitu. Kok kami kan ibaratnya masih kayak bebas gitu. Oh gitu. Dan selama itu udah mulai apa ya, cari-cari info tentang Islam itu apa kayak biasanya gitu. Di YouTube kan nonton yang mu'alaf juga, mu'alaf perjalanan mereka mu'alaf kayak gimana. Jadi ini salah satunya tahu Yayasan Mu'alaf Center ini dari
sahabat yang satu ini ya. Yang bantu cari itu kan udah dari bulan lalu, bulan November kalau nggak salah. Oh gitu. Jadi wacana itu sudah mulai digulirkan ke teman-teman kayaknya nggak bisa lama lagi nih ya. Bantu cari informasi gitu kan. Saya gitu. minim informasi. Jurusan apa kalau boleh tahu? Pertanahan. Oh baik ya. Ya. Tentu mungkin teman-teman udah ngasih wacana ya, pasti punya konsekuensi ya. Menjadi muslim itu siap dengan konsekuensinya, belajar. Salah satunya yang kelihatannya memang hijab ini menjadi salah satu predikat muslimah ya. Sembari nanti kemudian kita akan belajar lebih dalam tentang Islam itu sendiri gitu. Artinya obrolan wacana untuk berpindah keyakinan ini sudah mulai digulirkan sama keluarga, khususnya ibu ya, mungkin sejak berapa waktu yang lalu? Udah lama sih. Sudah lama ya. Dari 2020 udah pernah bilang kalau semisal pindah gimana kan, maksudnya nggak konsekuensi sih, kan sekolahnya di luar Bali, pasti ada keinginan pencaharian. Betul. Ya. Gitu. Karena di keluarga pun nggak dipaksa juga mau ibadah ya terserah gitu. Yang penting bertanggung jawab dengan yang dipilih. Yang penting ingat sama Tuhan gitu. Ya kalau saya sendiri kan nggak bisa digituin, harus kayak ada yang nyari banget ya, harus ada yang mendasari ya. Iya harus kayak bukan teratur sih, kayak sifatnya bukan maksa, kayak gimana ya, nggak bebas, maksudnya bisa. Iya, ada yang tetap membentengi tetapi rules-nya jelas gitu ya. Nah, terus kalau dari support teman-teman ini kok sampai akhirnya gitu tadi. Kayaknya harus segera nih gitu. Segeranya pun tentu penuh konsekuensi itu tadi ya. Dari diri sendiri sih kayak pengen bukan dari teman-teman yang kayak ayo gitu, enggak teman-teman, cuman gitu. Kayak pengen malah kayak tergesa-gesa gitu kayak saya, mereka yang nahan, sabar nanti dulu, belajar dulu gitu. Mereka kayak gitu. Kalau saya kan nggak bisa gitu, maksudnya nggak terikat gitu kan jadinya, makanya kayaknya harus syahadat. Selain itu mungkin ada pengalaman empiris lain yang selain mungkin dari kecil udah berada di lingkungan itu, dari mungkin mimpi atau sesuatu yang peristiwa itu nancep banget gitu. Kalau mimpi sih enggak tidak sampai itu ya. Cuman kayak bukan feeling juga sih, kayaknya emang udah jalannya mungkin ke sana. Oh gitu. Ayah masih juga? Ayah masih. Itu juga tahu untuk ini di kawasan Bali, daerah mana tinggalnya? Denpasar. Di Denpasar, di kota berarti ya. Insya Allah. Sudah, Kak Rina. Ya, ini nanti mungkin saya infokan terlebih dahulu untuk materai. Sekalian ditempel nggak? Biasanya sesudah ini kita ada bimbingan 8 kali pertemuan, goalsnya bisa wudhu dan sholatnya. Sembari studi ini di sini bisa sekaligus juga belajar juga. Kita mengadakan kajian rutin itu setiap Sabtu ini nanti, setiap Sabtu ba'da Isya itu campur sama teman-teman yang berhijrah ini, terus sama Ahad sama Minggu. Kalau Minggu jam 9:30 10 itu untuk perempuan. Awalnya untuk mewadahi para mu'alaf yang ini kan dia masih ini ya, ada yang benar-benar tidak diakui keluarga, keluar dari daftar itu gitu kan, ada ya itu. Jadi kita mewadahi itu, tapi terbuka untuk umum kayak gitu. Jadi nanti kalau kesini kan nggak terlalu jauh ya. Kalau pas memang bisa lewat ring road kan ya deket ya, itu bisa. Oh ya, itu mungkin tidak harus 8 kali pertemuan, tapi sebelumnya sudah sempat mulai baca-baca tentang gerakan sholat. Sudah sempat, artinya bukan hal baru, meskipun nanti secara teknis kita kasih ini ya semuanya tahapan-tahapan untuk memudahkan proses itu. Kalau ya artinya lebih cepat lebih baik untuk kami bisa serahkan sertifikat untuk mengganti di KTP. Tidaknya itu. Itu ini saya kasih info dulu. Nanti dirimu Pak Kurim. Oke, nanti saya bimbing untuk prosesi syahadatnya. Nanti saya arahkan baca ini dan ini, terus ini nanti Mbak baca sendiri sampai kalimat syahadat. Saya baca, saya bantu untuk membaca ini, Mbak nanti baca sampai selesai di sini.
M-nya Masehi, H-nya Hijriah 1444 Hijriah 2023 Masehi gitu ya. Iya. Ini kemarin sempat syahadatan sama Mbak Lila itu kan? Kalau sama Mbak Lina? Gimana? Kalau sama Mbak Yana diskusi aja. Iya, sudah syahadat. diskusi. Ya. Oh, iya. Ini memang baru perdana akan Iya. ya. Benar. Mohon izin boleh bertukar tempat. Di sini boleh, di sini boleh. Sekali lagi saya pastikan tidak ada paksaan ya, memeluk agama Islam, siap dengan segala konsekuensi. Mohon disupport teman-temannya ya, untuk bisa menjalankan syariat ini dengan baik gitu. Semoga bisa ikut puasa juga nih. Udah pernah puasa? Oh ya, Iya, oh bulan Masya tahun lalu. Allah. Udah latihan nih dari sekarang. Ini teman sekelas semua? Iya. Oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa? Bisa. Oke, berarti langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Baik, silahkan dibaca yang bertanda tangan di bawah ini sampai sini. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Putu Diana Manikulandari, tempat tanggal lahir Jembrana 27 September 2001, alamat Denpasar, Bali. Pekerjaan pelajar atau mahasiswa, agama terdahulu Hindu. Dengan penuh kesadaran dan niat tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini, Sabtu, tanggal 28 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, 21 Januari 2023 Masehi, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Hindu, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, selain Allah, dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan dilanjutkan di sini. Berikut surat pernyataan. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patut, dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Yogyakarta. Yogyakarta 28 Jumadil Akhir 1444 Hijriah. Ada buku panduan hijrah, kemudian ada Quran juga. Beberapa di antaranya semoga bisa dimanfaatkan dengan baik. Terima kasih. Boleh dilihat? Mau dilihat dulu boleh. Oke. Itu zakat mal. Ini nanti buku panduan selama kita bimbingan. Gitu. Ini buat dari sini ya? Iya, tim kami ini cetakan kelima. Pelajari, ketika bimbingan bisa kita bersama. Untuk baca Quran di awal ini. Ini Guru-guru udah punya nggak apa-apa ya. Alhamdulillah. Quran ini dari tim wakaf Quran. Semoga senang ya. Ini gamis sama kerudungnya. Sama mukena ya? Mukena ya? Oke, sama mukena itu. Dan masker. Iya, ada masker. Iya, masker sama kaos kaki bisa dimanfaatkan. Nanti kalau ini muslimah itu sebenarnya memang kalau bisa pakai kaki masuk aurat soalnya gitu. Nggak apa-apa, pelan-pelan bareng, kita support bareng, nggak apa-apa. Ya, kita masukkan. Mohon izin kita testimoni sesudah bersyahadat apa yang dirasakan dan kemudian apa yang kemudian bisa share ke teman-teman yang sudah punya kemantapan hati sampai kemudian perlu segera nih gitu.
Alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja kita saksikan bersama, Masya Allah ini luar biasa, sore yang insya Allah penuh berkah bersama teman-teman Mbak Nana diantar untuk proses syahadat ini. Dan kita ingin tahu nih Mbak Nana, pasca bersyahadat apa yang dirasakan? Saya kayak plong, tenang gitu. Udah nggak ada, maksudnya kemarin masih galau ya kemarin. Riwah banyak yang pikiran. Jadi insya Allah ini jadi pintu baru. Insya Allah dosanya diampuni mulai dari nol. Mari kita mempelajari Islam dengan lebih sempurna supaya Allah bisa menerima seluruh amal ibadah kita. Jaga betul keyakinan ini, pastikan ini bisa dibawa sampai akhir hayat kita ya. Terus sebelumnya ini kan masih galau ya. Nah sesudah plong, kemudian saya pengen tahu juga nih sampai akhirnya kesini kayak Yayasan Mu'alaf Center itu apa yang kemudian harus segera nih, harus sesegera mungkin saya harus lakukan ini. Kayak nggak tahu ya, ada dorongan gitu kayak harus gitu. Ya dari sendiri kan, maksudnya dari kos. Sering kayak diam, nggak ada kerjaan, kayak gimana gitu rasanya. Dari bulan-bulan sebelumnya juga udah pengen gitu dari hati, cuman belum kesampaian kan dari bulan Desember. Udah akhirnya Januari baru sampai terlaksana sampai ketemu kemarin Mbak Lia. Mungkin buat ini saudara-saudara yang mengalami kegalauan ini bisa disampaikan dorongan ini supaya tidak ragu lagi atau seperti apa? Kan pasti kalau misalkan ragu-ragu itu pasti banyak pertanyaan. Ya lebih baik disegerakan bertanya sama yang udah berpengalaman. Itu jauh lebih gimana ya, clear gitu. Setelah disampaikan apa yang bikin kayak jenuh ya, gelisah kayak gitu, harus sama yang lebih paham, jadinya semua pertanyaan-pertanyaannya dijawab. Daripada kita buntu, ibarat nggak ada yang mengarahkan. Ya lebih baik. Apalagi kalau emang udah ada bisikan atau dari hati yang emang buat makin yakin. Ada taman Mbak Ri? Ke teman-teman nih. Gimana ini sampai triggernya ini? Akhirnya perlu nih segera nih juga ngebantuin supaya jadi saudara ya, lebih dekat. Seperti apa Mbak? Kalau saya sendiri itu dihubungin sama Nana itu dari November ke Desember ya, tahun kemarin. Beliau keinginan memantapkan hatinya untuk masuk Islam, tapi awalnya saya lebih ke yakinkan diri kalau sebenarnya luruskan dulu niatnya itu seperti apa, jangan sampai karena orang lain ataupun karena ya satu hal lah yang maksudnya duniawi. Jadi saya pertanyakan dulu, saya tegaskan niatnya dia seperti apa, baru juga saya komunikasikan ke orang tua, ke orang tuanya saya, kira-kira ada kenalan apa juga gitu di Jogja. Seperti apa, terus mama ngasih info di sini. Jadi malah dari mama ini ya? Iya, dari mama. Ya Allah. Dari mama saya ngasih info ke sini, terus coba saya WA dari sosial media yang ada. Terus saya jelaskan panjang lebar karena saya posisinya waktu lagi di Jakarta. Oh gitu, jadi baik. Saya nggak bisa secara langsung di Jakarta. Jadi habis itu saya coba chat WA bisnisnya center, saya minta. Terus saya nonton beberapa reelsnya ya. Ada Mbak Liana. Saya minta salah satu kontak dari awalnya di sini untuk coba saya panjang lebar ceritakan, terus menghubungi Nana. Oke, baik. Jadi memang komunikasi sebelumnya sudah dijalin ya. Jadi tinggal finalnya aja. Gitu, baik. Teman-teman untuk Mbak Nana nih. Kalau untuk harapan kami ya sebagai teman-temannya, tentunya semoga apa yang sudah disyahadatkan diterapkan pada hari ini menjadi istiqomah, diberikan kelancaran selalu untuk kedepannya kita sebagai muslim seperti apa, dan juga tetap semangat karena konsekuensi itu pasti ada dari segala macamnya. Jadi bagaimana cara kita untuk menghadapinya seperti apa, dan juga pasti kami selalu support apapun yang ada seperti itu.
terus ditemani ya. Alhamdulillah sekali ya. Masya Allah, langsung sebanyak ini rizkinya. Sip circle-nya untuk belajar Islam, Insya Ya. Allah. Untuk Mbak Nana yang sudah melakukan kegiatan sakral di agama kami, agama Islam hari ini, semangat untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada di Islam. Apabila ada kesulitan dalam menjalankan kewajiban seperti sholat, bisa bertanya-tanya ke teman-teman yang lainnya. Dan siapapun kami yang beragama Islam duluan pasti siap untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Nana. Itu saja. Kalau dari saya, mungkin alhamdulillah ini adalah hidayah yang luar biasa, Bapak Ibu ya. Tidak semua orang dapat hidayah seperti ini untuk hijrah. Jadi mungkin harapan kita ke depannya, Mbak Nana sebagai seorang muslimah mampu menjaga hakikat dan martabatnya sampai akhir hayatnya, terus menjaga diri jadi pribadi yang lebih baik. Terus untuk harapan bersama teman-teman, kita kan tidak tahu kapan kita hilaf, jadi minimalisir pergaulan itu harus kita jaga benar-benar, karena yang namanya hilaf kan tidak bisa kita dalam keadaan tidak sadar. Jadi makanya kalau lagi ini kan baru-baru kita ajak ke jalan yang baik, kita ajak supaya untuk terus berbuat baik, untuk terus beribadah. Bila perlu kita sholat di masjid kan. Jadi kalau ada kajian, harapan saya teman-teman mendampingi, mumpung masih ada beberapa hari di Jogja, jangan dibiarkan sendirian berjalan, karena kan kita tidak tahu nantinya. Masya Allah, alhamdulillah kita sudah dengar dari Mbak Nana, dari sahabat yang Masya Allah mensupport, ternyata infonya dari ibunya. Di luar dugaan, betul. Ya, semoga tentunya kita doakan bersama Mbak Nana semakin istiqomah, terus dilingkupi sahabat-sahabat muslim yang mensupport. Kalau agak down tolong disentil lagi gitu. Dan sebagaimana yang disampaikan Mbak Nana tadi, ketika sudah ada kerentek ya, mungkin ya sudah tergerak, bisa menghubungi lembaga yang terdekat dan kemudian bisa kami bantu untuk mengakomodirnya. Dan untuk kesekian kalinya kami tidak bosan-bosan untuk doakan kami juga sebagai tim di Mu'alaf Center untuk selalu diberi kesehatan, keberkahan dalam membersamai para mu'alaf dan insan hijrah dimanapun berada. Baik, demikian prosesi syahadat di kesempatan hari ini. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.